Halo guys. Nah, kemarin ada kawan saya yang bilang katanya selalu dikata-katain kawannya, selalu dinilai kawannya karena selalu selalu itu banyak kawannya yang nggak suka. Ya namanya hidup di masyarakat ya kita tentu saja banyak orang yang suka juga banyak orang yang tidak suka. Nah, tapi satu hal yang mungkin perlu diingat bahwa kalau kita ini selalu hidup berdasarkan apa penilaian orang lain, kita akan mumet, kita akan pusing. Jadi biarkan saja orang menilai, yang penting kita bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol apa penilaian orang, yang jelas kita yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, di sini kamu percaya nggak bahwa aku, kamu, dan kita semua di sini punya sifat yang sama pada dasarnya. Dasarnya ya yang saya maksud. Dasar sifat kita sebagai manusia itu sama. Selama kita sebagai manusia tentu kita hanya menerima sesuatu yang enak dan menolak sesuatu yang tidak enak. Sedangkan sesuatu yang tidak enak itu pasti terjadi dalam hidup karena dualisme kehidupan. Ada enak dan tidak enak, ada laki-laki, ada perempuan, ada hujan, ada panas, ada senang, ada sedih dan sebagainya. Itu adalah dualisme kehidupan yang memang harus kita hadapi sebagai konsekuensi kelahiran kita di dunia ini, sebagai hidup kita di dunia, sebagai perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, hidup ini adalah perubahan, tidak ada yang tidak berubah dalam hidup. Terkadang kamu ada di atas, suatu saat juga kamu ada di bawah. Tidak akan selamanya di atas. Orang yang terkadang sekarang ada di bawah, tenang aja, nggak usah sedih, nggak usah bingung. Suatu saat juga naik ke atas. Ya, yang namanya naik pasti ke atas, yang namanya turun pasti ke bawah, kan gitu. Dalam kehidupan itu seperti itu. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah sifat dasar kita, yaitu menerima sesuatu yang enak dan menolak sesuatu yang tidak enak. Nah, kalau kita ini menerima suatu hadiah misalkan, itu kan sesuatu yang enak dan hati kita tentu senang. Misalkan saya sendiri ya di sini dalam keadaan tidur. Saya dengar, wah dapat hadiah 1 miliar, lompat saya. Mungkin kamu pun mungkin juga senang, saya yakin kamu senang dalam keadaan tidur terus dapat hadiah 1 miliar, senang. Terus hati kita pasti juga ikut senang. Nah, terus kita juga akan mengalami sebuah hati yang sedih jika kita itu menghadapi keadaan yang menyedihkan. Contoh, kita kehilangan orang yang kita sayang, pasti sedih deh. Nah, begitu juga dengan saya. Nah, di sini setiap kita itu tentu ada kesamaan-kesamaannya, dan terlepas dari itu kesamaan-kesamaannya, ada hal yang berbeda di antara kita, yaitu dalam merespon segala situasi. Itu yang membedakan kita. Dalam merespon segala keadaan hidup, baik menyenangkan dan menyedihkan, itu yang membedakan kita. Nah, terkadang kita ini ada yang berlebihan, ada yang santai-santai saja, bahkan ada yang menurut orang lain itu masalah hidupnya besar tapi dia meresponnya santai-santai saja. Ada orang yang menurut orang lain itu masalah hidupnya kecil tapi meresponnya berlebihan. Nah, jadi cara kita merespon situasi hidup, kondisi hidup, keadaan hidup, konsekuensi hidup, perjalanan hidup itu berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda karena kita beda pikiran. Paling enggak, kalau kita itu punya wawasan yang luas, punya cara pandang yang luas, tentu kita bisa berpikir apa respon yang baik terhadap keadaan yang kita hadapi. Di sini tentu kita tidak bisa mengontrol bagaimana keadaan datang kepada kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana ujian hidup datang kepada kita. Yang kita bisa kontrol adalah respon kita terhadap keadaan itu. Nah, di sini yang ingin saya katakan, dan semoga kamu tetap ingat dengan apa yang saya katakan adalah tidak penting apa yang kamu hadapi, tapi yang penting adalah bagaimana kamu merespon semuanya. Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, kamu pernah lihat nggak? Kalau saya gini, terkadang ada kan seseorang itu yang kita lihat dari penampilan itu dia punya kelebihan, dia ganteng atau cantik. Ini terkait dengan dualisme kehidupan lagi. Terkadang saya itu melihat orang itu yang dia itu dari segala-galanya itu lebih dari saya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, dan lebih segala-galanya. Pokoknya sempurna lah. Kalau menurut ukuran saya dia itu lebih bernilai dari saya, itu menurut ukuran saya. Nah, tapi setiap misalkan menghadapi lawan jenis, menghadapi siapapun, dia itu kurang percaya diri. Ada nggak yang seperti itu kawanmu? Dia itu kurang percaya diri, seakan-akan dia itu tidak malu menghadapi banyak hal atau menghadapi orang banyak atau berbicara di depan orang banyak, dia itu malu. Pernah nggak menghadapi orang-orang yang seperti itu? Nah, begini, kalau kebanyakan orang yang kurang percaya diri itu adalah karena dia menonjolkan pikirannya, apa yang difikirkan itu lebih menonjolkan kekurangan dia daripada kelebihan. Padahal setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita itu ingin percaya diri, ya kita tonjolkan kelebihan kita, jangan kita tonjolkan kekurangan kita. Kalau kita terus menonjolkan kekurangan kita, otomatis kepercayaan diri tidak akan ada dalam diri kita. Karena kepercayaan diri itu tumbuh dari sebuah perasaan. Memang ada penunjang-penunjang dari luar, tapi yang sangat
membantu kepercayaan diri kita itu adalah perasaan kita. Jadi kalau kita nanti menonjolkan apa yang merasa kurang dalam diri kita, dan itu akan membuat kepercayaan diri kita tidak ada, hilang, melemah dan sebagainya. Karena orang yang percaya diri itu tentunya orang yang menonjolkan kelebihan-kelebihan dia. Kadang ada orang yang sangat ini ya nggak begitu bagus lah dari segi penampilan, tapi dia percaya diri luar biasa karena dia menonjolkan apa yang dia punya, apa yang menurut dia itu adalah kelebihan-kelebihan dia. Oke, keep your happiness dan keep your smile. Semoga kamu hari ini tetap berbahagia. Bye.